Belalang adalah jenis serangga ordo Orthoptera dengan jumlah jenis mencapai 20.000. Sebagian anggota Orthoptera dikenal sebagai pemakan tumbuhan, namun ada beberapa di antaranya yang bertindak sebagai dekomposer dan predator pada serangga lain. Belalang tergolong herbivora, terkadang menjadi hama pada tanaman, pisang, sayuran, dan lainnya. Belalang berkumpul dalam jumlah jutaan di suatu lokus pertanian sehingga dapat menyebabkan kerusakan tanaman dalam skala yang besar. Keanekaragaman belalang memiliki potensi yang kuat sebagai indikator kualitas suatu lahan. Pada penelitian ini, belalang sangat efektif sebagai indikator karakteristik suatu ekosistem. Pertumbuhan dan perkembangan belalang dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik meliputi suhu, pH, kelembapan, curah hujan, dan intensitas cahaya. Sedangkan faktor biotik meliputi semua makhluk hidup yang terdapat di habitat belalang. Belalang dapat ditemukan di hampir semua ekosistem terestrial. Salah satunya itu ekosistem pada pertanian di pohon pisang. Nah, ini adalah salah satu jenis pertanian yang dibudidayakan di Keraton Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan keanekaragaman jenis belalang di lahan pertanian pohon pisang Desa Keraton yang terletak di Kecamatan Suranenggala. Bapak, saya izin bertanya, apakah keberadaan belalang menentukan kualitas suatu pertanian? Iya, betul sekali, karena belalang memiliki peran sebagai herbivora atau predator, dekomposer, dan hama sehingga berpotensi dijadikan sebagai indikator kualitas lahan pertanian. Soalnya kan belalang itu dianggapnya sebagai serangga pengganggu atau membuat peranan yang ada di suatu lahan pertanian itu. Belalang memakan pohon pisang sampai daun tersebut itu banyak yang bolong. Terus keanekaragaman jenis belalang itu di pertanian pohon pisang yang ada di Desa Keraton itu bersikapnya itu menyeluruh karena begitu banyak belalang yang ada di persawahan ataupun di pohon pisang, Neng. Nah, terus bagaimana Pak cara pengambilan sampel belalang? Apakah menggunakan alat khusus atau penyaring atau apa? Nah, cara pengambilan sampel belalang itu menggunakan jaring ataupun belalang tersebut bisa keluar sendiri ketika curah hujan atau ketika sesudah hujan. Pasti belalang itu muncul sendiri dan juga bisa menempel di suatu tanaman, yaitu salah satunya pada tumbuhan pohon pisang, karena keanekaragaman jenis belalang itu yaitu indeks dari kekayaan jenis, yaitu dapat dikaitkan dengan variabel atau abiotik di analisis. Nah, kayak gitu. Pak mau nanya lagi, nah tingkat keanekaragaman itu katanya kan dipengaruhi oleh faktor salah satunya itu keberadaan jenis dan jumlah tumbuhannya, apakah itu benar? Iya, betul sekali. Karena itu tingkat keanekaragaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, itu salah satunya keberadaan jenis dan jumlah tumbuhannya itu pada tanaman atau pada pohon pisang, karena variasi jenis tumbuhan diduga itu dapat menyebabkan adanya variasi jenis belalang yang ditemukan, kayak gitu.
Terus jenis-jenis apa saja sih Pak belalang yang ada di pesawahan ini? Kan katanya ada belalang yang warna coklat, yang warna hijau. Nah, apakah selain belalang itu ada lagi warnanya atau beda-beda jenis atau bagaimana? Gini Neng, biasanya mah bahan yang digunakan adalah jenis-jenis belalang yaitu tertangkap oleh aquatics, deterjen, dan alkohol. Yang tadi Neng menanyakan bagaimana ya cara menangkap belalang. Nah, seperti itu cara salah satunya. Nah, terus buat jenis-jenis belalang ini ya ada yang berwarna coklat, ada warna hijau. Tetapi kebanyakan ketika sesudah hujan atau musim hujan itu yang banyak muncul di persawahan atau di pohon pisang itu berwarna coklat. Berwarna hijau itu jarang keluar atau jarang muncul di persawahan. Mungkin karena lahan pertanian ataupun belalang tersebut tidak menemukan ekosistemnya atau faktor abiotik dan biotiknya kayak gitu. Soalnya kan pertumbuhan dan perkembangannya itu belalang dipengaruhi oleh faktor abiotik dan biotik. Mungkin itu salah satunya, hanya belalang coklat saja yang